Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di suatu perkumpulan yang selalu mendapat pandangan, yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diturunkan rahmatnya, yaitu adalah majlis ta'lim yang di dalamnya dibaca daripada ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita duduk dan belajar di dalam majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Imam Ahmad bin Zainal Habsyi, yang mana beliau mengatakan di dalam kitabnya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin, ila an qala wa ma'asi rajuli al-mashyu fi si'ayati bi muslim aw qatlih aw ma yadurru bi ghayri haqq wa ghayri dhalik min kulli ma harama al-mashyu ilayh. Imam Ahmad bin Zainal Habsyi mengatakan di dalam kitabnya, dan daripada kemaksiatan kaki, yang pertama adalah al-mashyu fi si'ayati bi muslim, yaitu adalah kaki yang berjalan untuk menghina orang muslim, au qatlah, atau membunuhnya. Ini termasuk daripada perbuatan dosa dan dicatat maksiat. Setiap langkah yang dilangkahkan untuk menghina, untuk membuat seorang muslim tersakiti, maka setiap langkahnya adalah langkah-langkah yang maksiat. Apalagi sampai membunuh daripada orang muslim tersebut, maka haram hukumnya. Dan ketika seorang muslim membunuh seorang muslim lainnya, maka akan dihukumi dengan hukum qasas, yaitu nyawa dengannya nyawa. Jadi setiap langkah yang dijalankan atau dilangkahkan untuk menyakiti, menghina, mencaci daripada orang muslim adalah langkah-langkah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai maksiat dan diganjar akan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ma yadhurru bi ghairi haqq, atau langkah-langkah yang diniatkan untuk membahayakan seorang muslim tanpa ada alasan. Misalnya
dari rumah niatnya ingin mengajak berkelahi orang muslim lainnya, kawannya, maka setiap langkah yang dilangkahkan olehnya itu termasuk dosa maksiat. Setiap langkah yang dijalankannya itu adalah dosa. Tapi sudah niat dari rumah, hendak ke orang tersebut tuh hendak mau boleh berjalan, sudah di tengah-tengah jalan terjadi niat tuh, astagfirullah, langsung bertobat kepada Allah, maka langkah-langkahnya tadi itu kada ditulis sebagai dosa dan dihapus daripada dosa-dosa. Wa ghairu dzalik, dan selanjutnya adalah wa ghairu dzalik min kulli ma hawmal masyu ilaih. Dan selanjutnya adalah segala sesuatu yang diharamkan untuk kita melangkah menujunya. Apapun, misalnya ke diskotik atau ke suatu daerah yang di dalamnya itu maksiat berat, maka haram hukumnya. Maka ditulis setiap langkah kita adalah langkah yang maksiat. Atau ke tempat pernikahan, yang dimana di nikahan itu terdapat maksiat dan kita sudah tahu ada maksiat tersebut, maka langkah kita dari rumah ke sana itu dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai maksiat. Lain kalau kita sudah tahu ada pernikahan di sana, kita diundang, maka menghadiri undangannya selagi kita mampu dan bisa, itu wajib hukumnya. Mau menghadiri undangan walimah atau pernikahan, wajib hukumnya. Kita harus tahu kalau di dalam acara konsep nikahan itu adanya maksiat, kita berjalan ke sana, sampai di sana melihat ada konsep maksiat, maka kita boleh sekedar menyenangkan hati tuan rumah, kita langsung boleh. Maka ini kadang ditulis dosa. Karena apa? Karena ada tahu. Tapi yang sudah tahu dari awal, tahu kalau di situ ada maksiat, entah itu buka Allah, entah itu apapun bentuk maksiatnya, kita sudah tahu, maka hindari. Kalaupun harus ke sana, cukup datangi selesaikan urusan menghadiri daripada walimahnya, harus boleh. Jangan berdiam. Kalau berdiam sama ya, sedang melihat dosa juga atau melakukan maksiat juga. Atau kemanapun tempat yang dimana tempat itu terdapat di dalamnya kemaksiatan kepada Allah, maka itu setiap langkahnya dihitung maksiat dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi sebenarnya semua tubuh kita ini bisa berbuat baik, bisa berbuat maksiat. Tergantung hati kita, niat kita. Kalau kita gunakan daripada anggota tubuh kita ini dengan hal yang baik, dengan ketaatan kepada Allah, maka akan dihitung taat kepada Allah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anggota badan tubuh kita ini dipakai atau digunakan untuk hal yang kada baik atau maksiat, maka akan dicatat oleh Allah sebagai maksiat dan akan diganjar dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berawal daripada hati, niat kita. Dan semua kegiatan kita
itu bisa kita jadikan ibadah. Entah itu tangan kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik dan kita niatkan untuk ibadah, maka akan menjadi pahala buat kita. Misalnya ada di nikahan orang menukik kayu, kita membentuk dengan niatan meringankan daripada gawian saudara kita, maka dihitung pahala. Tangan kita gunakan untuk menulis hal-hal yang baik, maka dicatat pahala. Tangan kalau kita gunakan bahkan untuk memasak saja, kalau diniatkan memasak itu ibadah, maka diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dinyatakan. Kok bisa dinyatakan? Memasak ini dinyatakan untuk ibadah lah. Oh iya, orang soleh, para walinya Allah kayak itu. Setiap pergerakannya diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pergerakannya. Bahkan makan itu diniatkan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk kuat ibadah kepada Allah. Jadi kalau masalah orang banyak makan atau sedikit makan tidak apa-apa. Yang penting dinyatakan untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan biasanya kita cuma dapat kenyang aja. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, maka akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu juga betis, itu juga kaki. Kalau kita niatkan untuk hal yang kada baik, maka akan menjadi hal yang kada baik dan akan menjadi maksiat. Kalau sudah dari awal kita berniat hendak ke suatu tempat yang ada maksiatnya, maka kakinya menempati apa kata atau niat kita. Jadi semua anggota badan kita nih bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita pakai bisa untuk ke masjid, kaki kita pakai untuk sholat, kaki kita pakai untuk hal-hal yang menjadikan kaki itu ibadah, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Dan anggota tubuh yang lainnya semua bisa. Telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, kita niatkan untuk apa? Supaya telinga kita nih kadang mendengarkan kecuali hal-hal yang baik, maka akan Allah ganjar pahala. Mata kita niatkan untuk apa? Melihat ke Quran terus, melihat kepada ulama, melihat kepada keturunan Nabi, maka akan menjadikan itu pahala. Dinyatakan. Jadi semua anggota tubuh kita bisa menjadi ladang pahala untuk kita, juga bisa menjadi ladang dosa untuk kita. Tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya agar supaya semua anggota tubuh kita ini bisa selalu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.